Lebih dari 50 hari atau hampir 2 bulan, Alvaro Kiano Nugroho, umurnya 6 tahun, menghilang di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada orang datang ke Masjid Al-Muflihun itu, mencari ke sono kemari, terus ditegur sama marbot. Orang itu tidak dikenal. Orang tua Alvaro, PMI, ibunya di Malaysia. Itu ada orang naik motor, boncengin anak kecil, begitu lewat dari pintu itu, anak itu manggil mama mama gitu. Neneknya itu langsung ngejar, lari, Alvaro dibawa motor, Alvaro dibawa motor gitu sambil nangis-nangis gitu. Informasi soal hilangnya bocah 6 tahun bernama Alvaro yang sudah 50 hari hilang. Hingga kini keberadaan Alvaro masih misterius. Diduga bocah 6 tahun itu dibawa orang tak dikenal. Sudah lebih dari 50 hari atau hampir 2 bulan, Alvaro Kiano Nugroho, ya, umurnya 6 tahun, menghilang, tidak ditemukan keberadaannya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ya. Dan sebetulnya kita selama sebulan lebih ini sudah berkoordinasi, saya biasa dengan ibunya ya. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kapolsek juga, Bu Siala Sahalam, Kapolsek Pesanggerahan. Bahkan 3 hari yang lalu Bapak mungkin sempat dikabari, saya bersama Bu Kapolsek pada saat itu juga mendapatkan kabar bahwa ditemukan orang yang mirip. Betul. Tapi pada saat itu saya lagi di Kalimantan Timur, ya. Dan Bapak sempat ngecek ternyata bukan ya Pak ya. Alvaro ini umurnya 6 tahun berarti. Betul. Pada saat hilang itu kan pas bulan puasa kalau nggak salah ya. Betul, betul. Itu kejadiannya di mana, saat sedang apa, coba bisa diceritain lagi nggak Pak? Mungkin yang buat mengetahui keberadaannya atau mungkin pernah melihat, tolong hubungi saya di Instagram saya di king_uyakuya. Atau mungkin bisa langsung ke Instagramnya Bu Kapolsek. Di sini ada Instagramnya Bu Siala Sahalam. Ya, silakan, gimana ceritanya? Untuk cerita awal Alvaro tidak pulang itu, setiap Alvaro itu setiap ajan asar itu selalu ke masjid. Setiap asar. Setiap asar. Tapi pamit. Namun pada saat itu nggak ada pamit sama sekali. Bahkan jam 5 itu ada orang datang ke Masjid Al-Muflihun itu, mencari ke sono kemari, terus ditegur sama marbot. Nah, Bapak mencari siapa? Saya mau mencari anak saya. Namanya siapa? Alvaro gitu. Nah, oh no, ada anaknya di atas gitu. Orang ini siapa Pak? Orang itu tidak dikenal sebetulnya. Ada CCTV-nya masjid itu? Nggak ada, mati CCTV kebetulan. Tapi orang itu benar-benar, kata marbot, mencari nama Alvaro. Iya betul. Yang tidak diketahui laki-laki umur berapa kira-kira? Antara 35 sampai 40 kan. Maaf, saya mau tanya. Alvaro tinggal sama Bapak? Betul. Bapak ini kakeknya berarti? Iya, betul. Ibunya? Ibunya kerja di Malaysia. Jadi selama ini ngomongin ngobrol sama saya tuh di Malaysia berarti ya? Betul, betul. Oke. Dan bapaknya? Bapaknya masih di dalam tahanan. Bapak di dalam tahanan? Iya. Oke. Kita nggak usah bahas itu. Habis itu hilang, Pak? Iya. Habis itu ya setelah itu nggak ada berita lagi. Karena biasanya kan maghrib itu pulang. Tapi ini nggak pulang. Nah, saya nggak ada kecurigaan. Biasanya kalau nggak pulang, mainnya cuma di depan, main bola, main lari-larian gitu. Nanti jam 9 pasti pulang gitu kan. Nah ternyata sampai jam setengah 10 itu saya baru sadar untuk mencari cucu saya, kok nggak pulang ini. Saya kemana nih ya, bocah, saya bilang. Kita cari ke depan, ke masjid, kita tanya temennya satu persatu, nggak ada yang main sama cucu saya. Akhirnya saya jam 10-an itu ke Polsek Pesanggerahan untuk melaporkan anak hilang. Namun dari Polsek Pesanggerahan, dari petugas kanitnya mengatakan untuk lapor kehilangan anak harus 1 kali 24 jam dulu Pak. Betul, baru bisa dilaporkan gitu. Nah oke deh, saya balik lagi. Nah, akhirnya pulang.
pulang sambil mencari, ya tanya ke tetangga, ke RT lain, tetangga gitu, nggak ada juga, nggak diketemukan. Akhirnya saya balik lagi besoknya tanggal 7 itu saya ke Polsek lagi malam. Itu untuk melaporkan supaya kita genap satu kali 24 jam. Nah, malam setengah 8 saya datang ke Polsek. Ke Polsek diarahkan ke Polres Jakarta Selatan. Berarti ya. Ya. Nah, setelah itu saya diantar dengan petugas dari Polsek. Diantar ke Polres. Diantar ke Polres. Nah, setelah itu saya buat laporan. Saya mau tanya dulu, Pak. Ini maaf sih, saya kayak polisi nih, Pak. Ya. Siapa aja orang terdekat Alvaro itu? Saya mau tanya. Kalau Alvaro itu sebenarnya anaknya susah. Susah apa nih? Susahnya itu gini, kalau diajak siapapun, orang yang walaupun baru kenal, tapi dia pasti nggak mau. Ya. Pasti nggak mau. Pasti lari. Kalau dipanggil gitu lari. Apalagi belum kenal. Artinya dia tidak gampang untuk dibujuk orang. Betul. Artinya apalagi ke orang tidak kenal. Betul. Nah, makanya saya butuh nanya nih, siapa aja orang yang dia kenal, dia dekat? Nah, kalau dari teman main anak kecil maupun orang besar, Pak? Kalau anak-anak kecil ada memang 2 orang itu, yang anak kecil itu 2 orang itu selalu mainnya yang sering nyamperin ke rumah. Jadi dia nggak ngasih kesaksian pada saat itu sama Alvaro? Ditanya nggak main, nggak bareng mainnya. Akhirnya pada saat itu Alvaro ke masjid tidak sama mereka? Sama mereka, cuman setelah itu dia nggak tahu Alvaro kemana. Terakhir gitu. Alvaro bersama mereka? Ya itu jam berapa? Jam 4 itu. Habis asar? Habis asar. Oke. Habis asar. Kalau orang yang dewasa siapa aja yang dekat dengan Alvaro? Kalau orang dewasa itu ya istilahnya seperti anak remaja gitu ya. Kalau anak remaja kita kan istilahnya dekat semua sama Alvaro. Seperti contohnya yang saya bawa itu Mas Iwan ini dekat sekali ini. Seperti keluarga saya juga. Tetangga nih berarti? Tetangga. Di Pesanggerahan juga? Iya. Di mana sih Pesanggerannya, Pak? Di Bintaro, Pak. RT 03 RW 10. Jalan Masjid Al-Muflihun. Di Kecamatan Pesanggerahan? Kecamatan Pesanggerahan. Kelurahan Bintaro? Kelurahan Bintaro. Oke. Gitu. Kalau sama remaja banyak yang mau gitu, tapi kalau orang di luar itu ya nggak mau dia. Setelah nggak ngaji itu larinya terus sholat ke masjid. Setiap asar itu dia jalan, ajian asar aja lah, itu sudah bilang sama saya. Guru ngaji warga situ juga? Iya, Pak Ustadz kita juga. Masih tinggal di situ berarti? Ya? Masih tinggal di situ. Orang tua Alvaro? Orang tua Alvaro kan. Tadi kan satu PMI. Ibunya di Malaysia. Sudah berapa lama di Malaysia? Baru 1 tahun 4 bulan. Jadi waktu Alvaro ini hilang belum sempat pulang ke Indonesia? Belum sempat pulang. Jadi dari kemarin berhubungan sama saya pun dari Malaysia berarti? Iya. Oke, terus bapaknya di tahanan? Di pesantren lah. Di pesantren. Sudah berapa lama? Sudah dari 2019. Belum keluar kan? Belum. Masih di dalam. Itu pun juga sudah dicek dengan kepolisian juga. Oke, pernah dapat informasi apa lagi mungkin yang Bapak dapat informasi kecil, atau mungkin sempat ada yang lihat Alvaro, atau mungkin dia ada di sekitar rumah setelah itu? Sama sekali nggak ada informasi orang yang melihat Alvaro di mana, itu nggak ada. Oke, Bapak tinggal di sebelah rumah Bapak ada siapa? Ya ada tetangga kanan kiri tetangga. Nah, sebelah kanan saya aja satu rumah, yang satu rumah itu kan madepnya ke sana. Kalau saya kan madep utara, dia madepnya ke barat, yang sebelah sana. Kalau ini yang jejer ini madep ke sama-sama madep ke utara. Yang jejer ini nggak ngasih informasi mungkin pernah lihat? Nggak ngasih. Dia juga jarang keluar dia. Nggak pernah ada yang lihat tetangga depan, nggak pernah ada yang lihat? Nggak ada yang lihat sama sekali. Oke, sempat ada apa Pak? Informasi apa, atau mungkin coba saya perlu yang sekecil apapun Pak? Nah waktu itu pada waktu itu sekitar kurang lebih hampir 1 minggu ya, itu cucu saya, kakaknya Alvaro ini ulang tahun. Nah begitu ulang tahun di rumah kan banyak anak-anak. Nah setelah anak-anak itu bubar, nah, neneknya itu kan duduk di sofa di belakang pintu, tapi pintu terbuka. Nah itu ada orang naik motor boncengin anak kecil. Begitu lewat dari pintu itu, anak itu manggil mama mama gitu 3 kali, manggil mama mama. Sedangkan saya lagi ngobrol di tempat Pak mantan RW. Nah, neneknya itu langsung ngejar, lari, Alvaro di bawah motor, Alvaro di bawah motor gitu, sambil nangis-nangis gitu. Lah saya begitu ini saya lompat.
ngejar. Namun udah nggak ke Uber, motornya sudah. Oh, jadi itu cuma duluan. kata neneknya. Iya. Belum tentu benar juga Alvaro berarti. Tapi ada saksi bahwa di depan itu ada anak angklung yang suka ngamen angklung, itu berdiri di gapura habis beli nasi, melihat ada orang boncengin anak, orang bawa motor, tapi ada anak diboncengin di belakangnya, larinya ke atas, gitu. Ini hanya saksi satu yang mengatakan bahwa ada benar ada motor lewat. Seperti sama yang dibilang neneknya Alvaro. Iya, itu. Oke. Dan menurut nenek Alvaro, soal Alvaro? Suara, kalau manggil ke mama, itu manggilnya mama. Memanggil neneknya mama? Iya, manggil saya bapak. Gitu. Artinya, kalau memang itu Alvaro, artinya dia tidak mungkin dibonceng orang yang tidak dikenal. Kalau memang itu Alvaro ya. Iya. Kalau nggak pasti kan nggak mungkin dia berontak atau harusnya berontak atau gimana kan. Iya. Dan dari cerita Bapak tadi, iya. Alvaro itu tidak mudah untuk dekat sama orang. Artinya kalaupun ada yang membawa Alvaro pasti adalah orang yang kenal. Iya. Coba diingat-ingat lagi Pak. Ada siapa yang? Ya itu hanya itu Pak. Ya jadi kalau Alvaro itu dulu memang ada guru ngaji ngontrak di rumah. Oke. Tapi gimana? Waktu itu guru ngaji itu Alvaro itu masih umur 3 sampai 4 tahun lah, 3-4 tahun lah. Ada guru ngaji ngontrak di rumah kapan? Sudah 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu dia berkeluarga di situ. Tapi siapa namanya Pak? Aji. Oke. Nah itu memang pintar ngaji. Umuran berapa nih? Umuran ya sekitar 40-an lah, 40-an. Oke, pintar ngaji. Nah, terus dia ngajar ngaji, ngumpulin anak-anak di kontrakan, ngumpulin anak-anak ngaji, anak-anak kecil-kecil gitu, ngaji. Nah, nggak lama kemudian itu nggak tahu kenapa rumah tangganya berantakan. Jadi terus pisah sama istrinya, bahkan si itu panggilannya, nah si itu tinggalnya sama saya. Saya di punya, rumah Bapak? Iya, tapi di rumah yang di belakang, bukan rumah depan yang kita tempatin. Agak jauh sih. Cuman di pinggir kali. Ada rumah di sana tadinya ditempatin sama bapaknya Alvaro sama ibunya Alvaro di sana. Akhirnya kosong kan di sana, nggak ada yang nempatin. Kontrak lah dia. Dia nggak ngontrak, saya suruh tinggal di situ aja. Iya. Terus sekarang di mana? Sekarang itu udah 2 tahun yang lalu itu udah pindah, tapi nggak tahu pindahnya. Itu. Nah, kita kemarin sempat ngelacak juga ke rumahnya Sukabumi. Aslinya kan Sukabumi. Nah, kita cek ke sana, ternyata dia juga nggak ada di sana. Saya hanya ketemu saudaranya atau kakaknya itu. Kakaknya itu adalah ustadz juga, terus kerja di MUI juga, Bogor gitu. Ya kita cuma pengen tahu aja maksudnya. Iya. Orang-orang yang dekat, orang yang apa. Takutnya kan maksudnya misalnya Alvaro punya masalah sama bapak, sama ibunya, terus dia mungkin kabur atau curhat minta perlindungan sama orang yang dia kenal. Saya tuh butuh informasi itu, bukan yang mau menuduh siapa-siapa ya. Iya, cuman istilahnya ya seperti itu. Alvaro itu memang kalau orang itu kan atau dia cerita ke siapa sih kira-kira kalau ada masalah gitu, selain ke bapak? Nggak pernah cerita dia mah. Ya, atau mungkin kira-kira kemungkinan kalau dia kesel sama siapa, mungkin kesel sama bapak nih, kakeknya nih, atau sama neneknya. Ke siapa dia pergi kira-kira? Enggak pernah ya, cuman anak berdua itu yang suka nyamperin itu, nanti tuh nyampur lagi sama teman-teman yang lain gitu, main bola, paling gitu, senangannya main bola, itu. Terus itu kalau ada mobil basuri itu yang toilet itu, nah dia suka nyamperin ke sana beli itunya, stikernya ditempelin di rumah gitu, itu. Dan bahkan juga kalau main itu, artinya main itu ntar juga pulang, nggak lama pulang, minta duit. Bapak minta duit gitu, goceng, umpamanya goceng. Banyak-banyak buat apaan sih? Ya goceng pokoknya gitu. Kalau nggak dikasih, ngambek dia.
banting pintu. Tapi dipanggil lagi, kita kasih, ya udah. Nah, buat jajan, nanti jajan itu juga yang makan bukan Alvaro sendiri. Iya, sama teman-temannya itu dijajanin gitu. Teman-teman yang dua itu nggak pernah bisa ngomong atau Alvaro pernah cerita apa mereka nggak pernah? Nggak pernah ada cerita ya, cuman cerita anak-anak tuh ya main-main aja gitu. Iya. Main HP ya udah HP Alvaro yang dimainin. Alvaro kadang kan malah mainan gambaran. Apa Alvaro waktu pergi tuh bawa HP nggak? Enggak, kalau pergi saya nggak boleh. Oh, jadi emang ditinggal hanya di rumah. Kalau mainan di rumah. Iya. Itu HP itu nggak bisa. Lagi nggak ada ini kan, cuman pakai WiFi aja. Kalau keluar kan nggak bisa HP-nya. Oh. Gitu. Oke, dan buat kalian yang mengetahui keberadaan Alvaro, oke ini saya kasih lagi beberapa foto-fotonya. Ya. Kalau kalian ada yang mengetahui keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, hilang sejak 6 Maret 2025, ya. Ciri-cirinya ini, ya. Umurnya sekitar 6 tahun. Tolong hubungi saya di Instagram saya di king_uyakuya. Saya juga ada informasi orang hilang juga di daerah Pesanggerahan lagi, ya. Aldias Caniago, ya. Ini umurnya sekitar 17 tahun, ya. Ini hilang sejak 17 Februari, ya. Dan hubungi Instagram saya di king_uyakuya atau Astrid Kuya. Oke, dan Aldias Caniago ini adalah anak spesial. Oke Pak, mudah-mudahan cepat ketemu dan Bapak tahu saya dan istri selalu memantau ini setiap hari dan menanyakan perkembangannya, dan juga saya selama ini kontak-kontakan sama ibunya di di handphone, dan mudah-mudahan cepat ketemu Pak ya. Amin. Kalau Bapak ingin ngomong apa mungkin ada kalau Alvaro lihat atau ada orang yang mengetahui, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya telah diundang ke kediaman Bapak Uyakuya untuk perihal cucu saya yang sampai saat ini belum kembali ke rumah. Saya banyak-banyak mengucapkan banyak terima kasih. Semoga warga atau masyarakat dimanapun berada yang melihat Alvaro Kiano Nugroho supaya segera menghubungin pihak keluarga, dan semua kita juga mengucapkan juga pihak-pihak baik dari media cetak maupun elektronik, dari TV One, Trans 7, SCTV, segala saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya berita-berita ini warga dimanapun berada supaya mengetahui keberadaan Alvaro supaya segera menghubungi pihak keluarga. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Uyakuya dan Ibu Kapolsek yang telah menurunkan anggotanya untuk mencari cucu saya juga di manapun beradanya supaya segera diketemukan. Terima kasih banyak saya ucapkan, mudah-mudahan Alvaro Kiano Nugroho supaya cepat kembali ke rumah dengan sehat walafiat dan selamat. Oke. Tolong kabari kita. Terima kasih. Oke, tolong kabari kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat ketemu. Tolong banget yang ada kabar info ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.